Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam, Sir. Apakah saya punya suara terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Bisa, Sir. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan yang telah Tuhan izinkan hingga saya saat ini boleh bersama-sama lagi dengan keluarga besar Hemingway yang sekalipun kita hanya berjumpa lewat pertemuan virtual. Namun sebelumnya saya mau tanya, sampai berapa lama saya diizinkan untuk berbicara? Sampai firman-Nya selesai, Pastor. Iya, karena biasanya keluarga Hemingway mengetahui saya punya kelemahan. Jadi semoga saya akan selesaikan dengan cepat. Kemudian saya minta maaf karena istri dan anak-anak saya tidak dapat hadir di acara pertemuan virtual ini, karena saat ini mereka sedang mewakili saya juga untuk ada acara pertemuan DWA di jemaat. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, di jemaat kami sudah bisa beribadah seperti biasanya. Sehingga segala program yang dibuat dengan jemaat berjalan dengan seperti biasanya. Jadi mereka tidak dapat hadir karena malam ini ada pertemuan DWA. Baiklah, saat ini judul yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah telanjang di salib. Kalau yang saya berikan waktu itu kepada Bapak Markus adalah mengapa Yesus harus telanjang di salib. Namun beliau memberikan judul yang lebih sederhana lagi, telanjang di salib, ya, naked at the cross. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita pada saat ini, saya sekali lagi mengundang kita semuanya untuk merendahkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Tuhan, Allah yang bersemayam dalam takhta kerajaan sorga, kembali lagi kami mau mengucap syukur oleh karena Tuhan yang mempertemukan kami untuk merenungkan kasih Tuhan. Saat ini Bapa, sebagaimana kami sedang berada di dalam pertemuan virtual ini, kiranya Tuhanlah yang hadir di dalam kuasa Roh Suci, menguasai kami setiap pribadi, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan, mengaminkan apa yang telah Tuhan buat, apa yang Tuhan firmankan dan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena itu kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Banyak banget deh. Baik, judul kita pada saat ini yang saya secara pribadi senang untuk merenungkannya dan saya juga suka untuk membagikannya, yaitu tentang mengapa Yesus harus telanjang di salib. Seringkali kita temukan di dalam Alkitab perkataan Yesus bahwa apa yang ia lakukan atau ia alami adalah sesuatu yang harus menggenapi perkataan firman Tuhan. Sebagai salah satu contohnya tentang baptisan. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptiskan Yesus. Namun jawaban Yesus itu membuat Yohanes Pembaptis dia tidak bisa menolak lagi. Karena Yesus mengarahkannya untuk menjelaskan kepada Yohanes bahwa ia harus menggenapi firman Tuhan. Jadi hal itu bukan hanya terjadi pada waktu Yesus hidup. Semua yang Yesus buat itu adalah penggenapan dari firman Tuhan.
Dan hal itu juga sampai kepada peristiwa kematian Yesus. Jadi apa yang Yesus alami dari lahir, aktivitasnya, kehidupannya, selama ia berada di dunia ini, bahkan sampai kepada kematiannya, semuanya itu adalah rentetan dari kegenapan firman Tuhan yang sudah Tuhan nubuatkan lewat para nabi tentang Yesus. Di pelajaran sekolah sahabat kita, untuk panjang minggu ini kita belajar nubuatan Yesus pada Yesaya pasal 53. Jadi semuanya itu sedang berbicara tentang apa yang Yesus harus genapi sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang Yesus buat itu sesuai untuk menggenapi firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana dengan peristiwa Yesus ketika Yesus telanjang saat ia disalibkan? Apakah hal ini juga merupakan satu kegenapan firman Tuhan juga? Nah, kalau memang seperti itu, pertanyaannya adalah di mana ayat yang menyatakan hal itu bahwa Yesus harus telanjang? Dan kenapa harus demikian? Apa artinya juga di dalam rencana keselamatan untuk kita? Nah, untuk itu, saya mau mengajak saudara-saudara semuanya untuk kita melihat kisah pertama kali rencana keselamatan itu diungkapkan di dalam Alkitab. Kalau boleh, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita. Boleh? Masing-masing kalau boleh sambil pasang telinga. Saya tidak menggunakan PowerPoint, tetapi saya lebih suka ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya juga akan mengambil Alkitab saya, dan kita akan buka bersama-sama. Di dalam Alkitab kita lihat rencana keselamatan terjadi yang diungkapkan dalam Alkitab itu terjadi pada kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, saya sudah diberikan informasi, waktu saya cuma 45 menit, berarti saya tidak bisa berlama-lama. Saya harus langsung saja. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam buku Kejadian pasal 3, ayat 7 sampai 21. Ya, Kejadian 3 ayat 7 sampai 21. Ada yang boleh volunteer untuk bacakan. Sukarela membacakannya. Ada? Silakan. Bisa di-unmute, kemudian baca. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat Volumenya kurang besar. Siapa ini yang baca ini? Boleh lebih kuat lagi, siapa? Ritli ya? Ritli, coba. Putus. Silakan. Kejadian 3 ayat 7. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat syawat. Baik, terima kasih. Jadi dalam cerita ini, kita semua sudah tahu. Karena Adam dan Hawa, mereka memakan buah yang Tuhan larang, singkatnya mereka telanjang. Lalu di sini, di ayat 7, sangat jelas. Adam dan Hawa melihat, terbuka mata mereka. Mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Jadi mereka melihat akibat, ya. Setelah mereka melihat akibat, langsung mereka terjun kepada solusi. Oke, apa akibatnya? Telanjang. Solusinya apa? Yang mereka buat adalah mereka membuat pakaian dari daun ara, lalu mereka
buat itu menjadi sawat. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah chagorot. Chagorot itu adalah pakaian yang menutupi sequilpi, sekitar wilayah pinggang. Jadi, bahasa Alkitab yang mau ditekankan di sini, bahasa Alkitab yang kita bisa lihat di sini, ternyata Adam dan Hawa di dalam konsep mereka melihat telanjang itu hanyalah sequilpi, sekitar wilayah pinggang. Oke? Mereka tidak melihat ketelanjangan itu keseluruhan. Mereka hanya melihat hanya sekitar wilayah pinggang. Makanya yang mereka buat adalah sawat. Sawat itu adalah penutup sekitar wilayah pinggang saja. Kalau laki-laki tidak menjadi masalah, tapi kalau perempuan repot. Tapi itu yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Alkitab sangat jelas. Yang mereka tutup hanya sebagian saja. Jadi mereka hanya melihat akibat, kemudian mereka juga langsung kepada solusi. Solusinya hanya menutup sekitar wilayah pinggang yang bagi mereka itu adalah telanjang. Oke? Dan mereka gunakan adalah tumbuhan, yaitu daun arah. Goyang sedikit, rusak. Baik. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengetahui? Apakah Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu adalah telanjang? Jawabannya ya, Tuhan tahu. Pertanyaannya, kalau saudara-saudara yang punya anak, tahu saudara punya anak telanjang, apa yang saudara buat? Sudah pasti, saudara langsung berikan solusinya. Menutupi ketelanjangannya, mengambil pakaian, lalu diberikan kepada anak itu, supaya anak itu tertutup. Dia tidak lagi telanjang. Tapi pertanyaannya, apa yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa? Apakah Tuhan langsung berikan kepada Adam dan Hawa pakaian? Ketika Tuhan tahu Adam telanjang, dia buat namanya chagorot, cawat, menutupi sequilpi, sekitar wilayah pinggang. Karena dalam konsep mereka seperti itu. Apakah itu yang Tuhan buat? Tidak. Kita perhatikan, kalau itu yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa, maka pasti di ayat yang ke-8 adalah solusinya. Begitu melihat mereka telanjang, langsung Tuhan berikan. Di sini kita bisa melihat konsep ketelanjangan yang Tuhan mau berikan kepada Adam dan Hawa. Sebenarnya apa arti telanjang bagi Tuhan yang Tuhan mau tanamkan kepada Adam dan Hawa? Kita perhatikan ya. Yang pertama, Tuhan ketika melihat Adam dan Hawa telanjang, yang Tuhan buat bukan langsung kasih pakaian. Tetapi Tuhan mau Adam dan Hawa mengerti dulu apa itu akibatnya. Sebabnya. Jadi Tuhan kasih tahu ini sebabnya. Kemudian Tuhan lanjutkan dengan akibatnya. Tuhan gambarkan juga hukumannya. Baru Tuhan kasih solusinya. Oke? Apa yang Adam dan Hawa lihat? Di ayat yang ke-7. Adam dan Hawa melihat akibat, dia langsung kepada solusi. Ada akibat, ada solusi. Tetapi kalau Tuhan bukan seperti itu. Yang dia berikan adalah dia harus dulu memberitahukan kepada Adam itu namanya. Sebab, mulai dari ayat yang ke-8, kemudian akibatnya adalah telanjang. Kemudian dia kasih hukumannya kepada Adam, dia kasih hukumannya apa, kepada Hawa dia kasih tahu hukumannya apa, kemudian kepada ular pun dia beritahukan hukumannya apa. Baru yang terakhir di ayat 21 dia berikan solusi. Ya, jadi ini kita bisa melihat gambaran yang sangat jelas. Adam dan Hawa di dalam konsep pemikiran mereka hanya melihat sebagian, hanya melihat akibat, melihat solusi. Dan solusinya pun juga sebagian. Tapi kalau Tuhan tidak melihat sebagian. Tuhan melihat lengkap keseluruhannya. Dari sebab ada akibat, ada hukuman,
ada solusi. Oke, kita bisa melihat gambaran secara cepat. Sehingga konsep ketelanjangan yang Tuhan mau tanamkan kepada Adam dan Hawa bukan cuma hanya tidak berbusana, tanpa berbusana. Tidak. Untuk sampai kepada solusi di ayat yang ke-31, kejadian 3 ayat 21, Tuhan gambarkan dulu semuanya, baru dia kasih solusinya, pakaian. Apa artinya? Tuhan mau kasih tahu bahwa arti daripada telanjang bukan cuma hanya sekedar tanpa busana. Tetapi di sana ada konsep juga kesalahan. Kesalahan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan mau gambarkan kepada Adam dan Hawa adalah ketelanjangan yang mereka miliki itu bukan cuma sekedar sederhana. Di sana ada hubungannya dengan tabiat. Ada hubungannya dengan konsep berpikir yang terlepas dari Tuhan. Sehingga ketika Adam dan Hawa melihat, oh ternyata ada kesalahan di sana. Ada tabiat mereka, cara berpikir mereka yang salah. Mereka sudah mengambil buah itu, sehingga mereka menjadi telanjang. Sehingga pengertian telanjang sekarang ada dua setidaknya yang sederhana. Yang pertama, mereka itu tidak berbusana. Dan yang kedua, telanjang itu memiliki gambaran ada hubungannya dengan kesalahan. Dengan kata lain, dua-duanya ini memberikan gambaran kepada satu hal, yaitu rasa malu. Jadi apa itu rasa malu? Yang pertama, kalau Anda tidak berbusana, Anda malu. Yang kedua, kalau Anda salah, Anda malu. Kalau manusia berbuat salah, manusia pasti malu. Dan ini yang Tuhan mau gambarkan kepada Adam dan Hawa. Gambaran malu yang sebenarnya ada juga di dalam gambaran berpakaian dan juga konsep yang salah yang kita buat. Nah sekarang, salah seperti apa? Ini yang disebut dengan namanya dosa. Dosa. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi dari arti telanjang yang kita bisa lihat di pada Adam dan Hawa. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 21. Ada yang boleh volunteer untuk bacakan? Silakan. Kejadian 3 ayat 21. Bisa? Dan Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Baik, terima kasih Lia. Sekarang kita perhatikan. Tuhan memberikan solusi kepada mereka, tapi dengan cara yang lain. Yang pertama. Kalau di ayat yang ke-7, siapa yang buat pakaian itu? Siapa yang buat pakaian itu? Adam dan Hawa. Mereka ambil cawat, mereka ambil daun ara, ya, mereka petik, mereka sendiri yang anyam itu, kemudian mereka sematkan pada tubuh mereka. Semuanya itu serba Adam dan Hawa yang buat. Ya, sekarang kita lihat untuk solusi yang Tuhan berikan, Tuhan tidak kasih kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk buat. Adam, ketika Tuhan ambil itu, ya, Tuhan buat, Tuhan yang kenakan. Adam dan Hawa, mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang kenakan kepada mereka punya tubuh. Tapi itu cuma sebagian. Yang Tuhan buat bukan begitu. Tuhan sendiri yang buat, Tuhan sendiri yang kenakan, Adam dan Hawa tinggal terima jadi. Konsep ini harus kita lihat baik-baik dengan lebih cermat. Sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan buat? Pakaian apa yang Tuhan buat? Di dalam ayat yang ke-21. Kalau bahasa Indonesianya, ya, disebutkan di sana pakaian dari kulit binatang. Tetapi dalam bahasa Ibraninya lebih sederhana, tapi lebih tepat. Namanya kotnot. Kotnot itu artinya jubah. Anda tahu artinya jubah? Jubah itu adalah pakaian yang menutupi dari batas leher sampai batas kaki. Itu jubah. Jadi apa artinya? Bagi Tuhan, di dalam konsep Tuhan, telanjang itu artinya dari batas leher sampai batas kaki. Ya,
Kotnot dalam bahasa Ibrani-nya adalah kotnot. Batas leher sampai batas kaki. Dengan kata lain, Adam dan Hawa, konsep manusia, telanjang itu sebagian. Dia entah bisa di mana saja, entah itu bisa di sekitar wilayah pinggang, atau entah di mana saja, itu saja yang dia tutupi. Atau juga mungkin dia bisa menutupi hampir keseluruhannya, tetapi ada ventilasi-ventilasi yang lain yang bisa lihat. Tetapi itu adalah konsep berpikir manusia. Sehingga di beberapa tempat, apalagi zaman modern sekarang, mereka menganggap bahwa pakaian itu adalah budaya. Budaya yang oleh mana di berbagai tempat mereka bisa menggunakan, karena itu adalah budaya. Bisa berbeda-beda. Ada yang pakai, maaf kata, di Papua, cuman menggunakan cawat dan juga koteka. Di berbagai tempat yang lain, mungkin mereka pakai pakaiannya seperti apa, kita kurang tahu. Di Indonesia, tetapi perhatikan, budaya itu dia bisa berubah-ubah. Contohnya, zaman dulu orang Indonesia, orang Korea, bahkan sampai di Eropa, mereka punya pakaian khususnya untuk wanita, pakaian mereka itu tertutup bahkan dari batas leher sampai batas kaki. Tapi begitu zaman mulai berubah, ketika mulai media, film-film, industri perfilman mulai masuk, lalu mereka punya budaya itu mulai berubah dari pakaian yang tertutup dari batas leher sampai batas kaki, terus sekarang sudah mulai aneh-aneh. Mulai tertutup sebagian. Ada yang sebagian di sini, sebagian di sana, ada yang mungkin tertutup dari kepala sampai dari leher sampai kaki, tetapi bentuk-bentuk tubuhnya terlihat semuanya. Dengan kata lain, tetap terlihat ketelanjangannya. Konsep jubah tidak seperti itu yang Tuhan gambarkan. Konsep jubah itu dia sesuai dengan konsep kesehatan, di mana kita bisa bernapas lega, dia tertutup dari batas leher sampai batas kaki. Jadi dia bukan konsep yang ketat, tetapi dia itu sesuai dengan konsep kesehatan di mana semuanya longgar, lalu bahkan juga tidak membuat ketelanjangan itu dalam pikiran. Itu adalah konsep daripada yang Tuhan berikan, jubah. Jadi sebenarnya konsep jubah itu adalah konsep yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu adalah budaya surga yang diterapkan kepada manusia. Bedakan budaya dunia di dalam konsep berbusana dan budaya surga yang Tuhan berikan. Sehingga di dalam cerita Alkitab, kalau kita melihat ya, Tuhan memberikan itu, Tuhan tidak memberikan tabiat Yesus. Ini adalah gambaran tabiat Yesus. Tabiat Yesus tidak digambarkan dengan namanya cawat. Tapi dia katakan ini adalah jubah yang adalah tabiat Yesus. Kalau nanti kita di surga, tidak ada yang namanya kata hagorot atau namanya cawat. Lalu Yesus memberikan kepada umat-umat Tuhan, ini adalah cawat. Tidak. Yang dia berikan adalah jubah. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat kenapa sampai seperti itu ya. Jadi ini adalah budaya surga, konsep surga di dalam cara berpakaian kita. Nah sekarang itu baru dari kata ya, Tuhan membuat kepada mereka itu di ayat 21 adalah jubah. Karena bagi Tuhan telanjang itu ada dari batas leher sampai batas kaki. Jadi kalau sampai itu ada yang terlihat di tempat yang lain, maaf kata, itu budaya manusia, tapi itu bukan budaya surga. Sebagai umat Tuhan, mari kita lihat ikutin budaya surga yang Tuhan berikan ya. Itu konsep Alkitab, bukan kita mengikuti konsep-konsep dari maaf kata mereka yang beragama mayoritas, tidak. Itu Alkitab sendiri yang memberikan pernyataan yang secara jelas kepada kita ya. Jadi itu yang harus menjadi gambaran kita. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan. Selanjutnya di ayat yang ke-21. Dari manakah jubah itu dibuat? Dari manakah jubah itu dibuat? Oke, kotnot tadi ya. Dari manakah jubah itu dibuat? Dikatakan dari kulit binatang. Di Healing Way kita sudah tahu. Dari mana kulit binatang itu? Dari mana kulit binatang itu? Sudah pasti itu adalah binatang yang harus disembelih. Pertanyaannya, siapa yang sembelih? Adam dan Hawa, mereka cuma terima jadi. Mereka Tuhan yang buatkan, ya. Kemudian Tuhan juga yang sematkan itu di tubuh mereka. Jadi bukan mereka, tapi Tuhan. Bisa aja kita yang buat, Tuhan yang buat, Tuhan kasih, sekarang saya sudah buat, saya punya bagian, sekarang kamu punya bagian, kamu tinggal pakai. Tidak. Konsep keselamatan yang Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Tuhan yang buat, Tuhan yang kenakan.
Adam dan Hawa bukan mereka yang kenakan pada tubuh mereka. Mereka punya tangan, mereka punya kaki, mereka punya semuanya, tapi bukan mereka yang mengenakannya. Tuhan yang mengenakannya. Dan itu pas untuk mereka. Namanya apa? Kosmos, jubah. Oke, sekarang lihat. Kalau itu Tuhan yang kenakan dari kulit binatang, itu berarti siapa yang membunuhnya? Bukan Adam dan Hawa. Kalau Tuhan yang buat, dari Tuhan yang bunuh. Sekarang pertanyaannya binatang apa dulu? Binatang apa dulu? Kita harus lihat ya. Kalau di dalam buku Wahyu ya, Wahyu pasal 13, ya, Wahyu pasal 13, ayat yang ke-8, kalau dalam terjemahan King James Version, kita pakai yang singkatnya saja, dikatakan di sana bahwa anak domba yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tapi, apa buktinya dari buku Kejadian sendiri? Buktinya apa? Bahwa itu adalah domba. Karena Kejadian 3:21 bilang kulit binatang. Kan begitu ya. Mari kita lihat dari struktur yang sederhana. Struktur yang sederhana. Adam dan Hawa buat apa? Di ayat yang ke-7, 3 ayat yang ke-7, dia pakai tumbuhan. Kemudian yang Tuhan buat apa? Sesuai dengan kurban di sini, kulit binatang itu adalah kulit binatang ya. Jadi Adam dan Hawa pakai tumbuhan, kemudian Tuhan menggunakan binatang. Lalu satu pasal setelah itu, yang dekat dengan itu, Kejadian 4 ayat yang ke-3. Kain, dia menggunakan juga tumbuhan. Ya. Lalu berikutnya, Habel. Apa yang dia buat? Kejadian 4 ayat 4. Yang Habel buat adalah dia memberikan kurban, mempersembahkan kurban, yaitu domba. Dengan kata lain, struktur ya, berdasarkan struktur, paralelnya. Adam dan Hawa, usaha Adam dan Hawa, dia pakai apa? Tumbuhan. Tuhan kasih, ini yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan berikan adalah binatang. Kain, usaha Kain, dia pakai tumbuhan. Habel, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dia kurbankan adalah domba. Jadi sebenarnya binatang apa yang dikurbankan? Itu adalah domba. Oke, singkatnya seperti itu. Berdasarkan struktur dalam buku Kejadian, ya, dia punya konsep yang ada di sana. Binatang yang Tuhan kehendaki adalah domba. Itu cepatnya gambaran kita. Jadi dengan kata lain, seperti Kejadian Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Itu juga yang digambarkan dalam buku Kejadian pasal yang ke-3 dan Kejadian pasal 4. Itu adalah domba yang disembelih. Jadi Tuhanlah yang menyembelih apa? Domba ya. Jadi bukan Adam dan Hawa, tapi Tuhan yang menyembelih, Tuhan yang buat, Tuhan yang kenakan. Jadi kita tahu sekarang ini adalah domba. Kalau misalnya nyawait sederhana, domba. Oke, sekarang kita perhatikan, kalau begitu, apa artinya Tuhan mengambil kulit binatang, yaitu domba, dan dikenakan kepada Adam dan Hawa. Di Kejadian, pasal yang ke-3 ayat 7, Adam telanjang, dan Hawa telanjang. Kemudian, Kejadian pasal 3:21, ada domba yang mati, dipotong, diambil kulitnya, lalu disemat menjadi jubah, dibuat menjadi jubah oleh Tuhan, lalu Tuhan sendiri kenakan kepada Adam dan Hawa. Pertanyaannya adalah, apa artinya binatang itu diambil kulitnya, lalu kemudian ditaruh kepada Adam dan Hawa? Kalau kita mau sederhanakan, binatang yang diambil kulitnya namanya apa? Binatang yang diambil kulitnya. Itu sederhananya namanya dikuliti. Kalau binatang itu dikuliti, ya, binatang itu dikuliti ya, kita bisa lihat ya, binatang itu dikuliti, berarti binatang itu harus mati. Ya. Kata dikuliti, ini saya cuma tepat saja ya, karena waktu saya cuma singkat. Kata dikuliti, itu juga terdapat di dalam buku Imamat pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Mari kita perhatikan Imamat 1 ayat yang ke-6. Yang dikatakan, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Oke? Imamat 1 ayat yang ke-6. Kata menguliti di situ, di dalam bahasa Ibraninya adalah pasyat. Pasyat. Oke? Jadi, kata pasyat ini adalah menguliti kurban. Oke?
Dengan kata lain, ketika binatang itu dikuliti, pasyat, itu sama dengan binatang itu harus mati. Ya, baik. Singkatnya seperti itu. Kata yang sama, kata pasyat tadi, juga terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-24. 1 Samuel 19 ayat yang ke-24. Mungkin ada yang boleh tolong bacakan. Ada yang boleh volunteer bacakan? Silakan. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terlantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Baik, terima kasih banyak. Kita sekarang perhatikan di sini, pada ayat ini dikatakan, ia pun menanggalkan pakaiannya. Perhatikan ya, kata menanggalkan pakaiannya, di dalam bahasa Ibrani juga menggunakan akar kata yang sama, yaitu pasyat. Dengan kata lain, menanggalkan pakaian sehingga membuat dia menjadi telanjang, itu adalah pasyat. Pasyat ini juga artinya menguliti. Oke? Hosea 2 ayat yang ketiga. Boleh kita baca? Ada yang boleh volunteer, tolong bacakan. Hosea 2 ayat yang ketiga. Silakan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Hosea pasal 2, itu dalam bahasa Inggris ya. Bahasa ayat 2. Ayat 2, silakan, ayat 2. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang. Oke, itu saja dulu. Dia seperti pada hari-hari dia dilahirkan. Baik, terima kasih Sendana. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kata menanggalkan pakaian itu juga menggunakan akar kata yang sama namanya pasyat. Oke? Jadi kita bisa melihat dua ayat ini memberikan satu gambaran yang sederhana. Menanggalkan pakaian, ya, pasyat, menguliti pasyat. Menggunakan kata yang sama. Sekarang, mari kita perhatikan lagi dalam, jadi arti kata pasyat itu sama dengan menelanjangi, menanggalkan pakaian, dan itu juga sama dengan menguliti. Ya, baik. Sekarang mari kita lihat arti lain daripada kata pasyat ini. Kejadian 37 ayat 23. Ada yang boleh volunteer untuk bacakan. Kejadian 37 ayat 23. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Kejadian 37 kan? 37 ayat 23. Oh, 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Di dalam gambaran ini, kejadian 37 ayat 23, mereka menanggalkan jubah Yusuf ini memberikan kesan bahwa ini bukan ditanggalkan dengan sukarela. Oh, Yusuf membiarkan, silakan ambil saya punya jubah. Tidak. Tetapi di sini memberikan kesan bahwa mereka itu merampas jubah Yusuf, mengoyakkan, mereka ambil jubahnya Yusuf. Ya. Jadi ini bukan satu gambaran dengan itikat baik, mereka bantu buka, tidak. Mereka rampas, mereka ambil dengan paksa. Ya. Jadi dengan kata lain, kata pasyat di sini yang mau coba untuk yang Alkitab mau berikan gambarannya di sini. Pertama itu adalah dikuliti,
sama dengan mati, itu juga sama dengan menelanjangi, dan itu juga sama dengan dilakukan dengan paksa. Oke, mari kita perhatikan. Kata ini memberikan kesan bahwa pakaian itu seharusnya selalu menutup tubuh dan tidak boleh ada ketelanjangan. Jadi ketelanjangan terjadi karena sebuah paksaan yang melucuti pakaian dari tubuh, ya. Gambaran yang sama juga memberikan sebuah gambaran bahwa jubah yang harus menutup ketelanjangan. Bukan yang lain, itu harus jubah yang menutup ketelanjangan, bukan hagorot, tetapi kotnos, ya. Jubah itu telah dirampas oleh dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa, mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak ada kata ketelanjangan. Telanjang di sini adalah artinya mereka itu mengenakan apa yang telah Tuhan kenakan kepada mereka sebelumnya. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya, itu jubah mereka itu seperti dirampas dari mereka. Sehingga mereka menjadi telanjang. Tetapi saat yang sama, kita melihat arti kata pasyat ini, dia berarti telanjang, dia berarti dikuliti, dia berarti rampas. Artinya, mari kita langsung terjun ke ayat 21, di Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa punya pakaian sudah dirampas. Ya, sehingga mereka menjadi telanjang. Apa arti kata telanjang di sini? Berdasarkan kata pasyat tadi, telanjang itu, kata pasyat itu sama dengan dikuliti. Kalau dikuliti, binatang dikuliti apa artinya? Kalau saudara dan saya dikuliti, apa jadinya? Cuman satu, mati. Ya, jadi arti kata telanjang di sini adalah mati. Makanya di dalam konsep berpikir Adam dan Hawa, telanjang itu tidak berbusana. Lalu yang mereka tutup di mana apa? Sekwilpi, sekitar wilayah pinggang. Tetapi Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka, Tuhan harus buka dulu dari ada sebab, ada akibat, ada hukuman karena dosa, lalu ini. Jadi karena telanjang ini memiliki hubungan dengan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Untuk itu, baru Tuhan berikan solusi. Apa solusinya? Perhatikan, untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, harus ada binatang yang ditelanjangi, yaitu domba. Kulit domba itu adalah pakaiannya. Tetapi ini bukan cuma diambil bulunya, bukan cuma digunting bulunya, supaya dikenakan kepada Adam. Tidak. Untuk membuat Adam dan Hawa itu tidak telanjang, Tuhan harus menelanjangi domba itu dengan cara mengulitinya. Artinya, domba itu harus mati. Barulah Adam dan Hawa boleh punya jubah. Namanya kotnos. Jadi, untuk membuat Adam dan Hawa tidak mati, ya, tidak telanjang, harus ada domba yang ditelanjangi. Domba yang mati. Supaya Adam dan Hawa boleh tidak telanjang lagi. Adam dan Hawa tidak mati. Oke, ini konsep yang Tuhan mau gambarkan kepada Adam dan Hawa. Dan itu bukan atas kehebatan manusia. Bukan usaha manusia. Itu adalah Tuhan sendirilah yang bekerja. Tuhan sendirilah yang mengambil domba itu. Tuhan sendirilah yang menyembelih domba itu. Tuhanlah yang menelanjangi domba itu. Tuhan sendirilah yang buat jubah itu. Tuhan sendiri jugalah yang mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal terima.
Tuhan tidak katakan, saya sudah buat saya punya bagian, sekarang kamu buat kamu punya bagian. Di dalam konteks keselamatan tidak seperti itu. Tuhan tahu ini berbicara tentang mati dan hidup. Dan untuk itu Tuhan gantikan kehidupan domba itu. Dia ambil itu menjadi kehidupan daripada Adam dan Hawa. Domba ini melambangkan Yesus. Jadi yang mengorbankan Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang mengorbankan Yesus, yang sembelih. Tuhan sendiri yang menyematkan, Tuhan sendiri yang meracik jubahnya. Lalu kemudian Tuhan sendirilah juga yang dari jubah Yesus itu dia kenakan kepada Adam dan Hawa. Oke, kita bisa melihat dengan dia. Terus apa hubungannya dengan cerita kematian Yesus? Mari kita perhatikan. Ketika Yesus disalib dalam Yohanes pasal 19 ayat 23. Ada yang boleh bacakan? Oh, saya baca supaya cepat aja ya. Saya baca. Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu mengambilnya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya, dan juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunnya saja. Secara cepatnya, ayat 23 di sana dikatakan, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Itu dalam bahasa Gerikanya adalah himatia, pakaian luar. Kemudian dia buat itu, kemudian membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, bagian-bagiannya. Dan pakaian dalamnya itu namanya kitona. Juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah. Jadi di sana, kalau kita memperhatikan, ada 2 jenis baju yang mau digambarkan dari bahasa Ibrani. Yang pertama namanya himatia, dan yang berikutnya adalah kitona. Ya, jadi kalau kitona ini gambaran daripada pakaian dalamnya. Jadi saudara-saudara bisa perhatikan di sini, Yesus punya baju itu yang mereka ambil, itu bukan cuma hanya pakaian luar, tapi pakaian dalamnya juga. Pakaian dalamnya. Ya, apa artinya kalau mereka ambil itu punya pakaian dalam, pakaian luar, dan pakaian dalam? Apa artinya? Itu artinya Yesus tidak berbusana. Astaga, di atas kayu salib, Yesus tidak berbusana. Kalau di film-film, ya, kita hanya tidak tahu seperti apa budayanya, tapi bahasa ini menggambarkan dengan jelas pakaian luar, pakaian dalam. Mereka undi. Artinya, tidak ada busana. Itu namanya telanjang. Apakah sudah dinubuatkan seperti itu? Bahwa Yesus ketika dia disalibkan, dia telanjang. Apa sih artinya Yesus itu harus telanjang? Kenapa harus Yesus telanjang? Nubuatan manakah dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus harus telanjang pada kematian? Apa arti semuanya itu? Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat 46. Ini menggambarkan keterpisahan Yesus dengan Bapa ketika Yesus disalib. Salib Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Mazmur pasal 22 ayat yang kedua sendiri memberikan gambaran, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu Mazmur 22 ayat yang kedua. Ya, jadi ini menggambarkan apa yang terjadi kepada Yesus ketika disalib. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini memberikan satu gambaran tentang sebuah keterpisahan. Sebuah keterpisahan. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ya, Yesaya pasal 59 ayat kedua. Tetapi apa yang merupakan pemisah antara kamu dan aku, itu adalah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Itu adalah segala dosamu. Jadi dosalah yang membuat Yesus dengan Bapa itu harus mengalami sebuah keterpisahan. Keterpisahan antara Yesus dan Bapa, Allah itu adalah hidup. Keterpisahan dengan hidup, itu artinya maut. Jadi Yesus dengan Bapa harus terpisah. Dan yang memisahkan ini adalah Allah sendiri, Allah Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa yang memisahkan diri dengan Yesus. Ya, jadi gambaran ini adalah Bapa yang membuat Yesus terpisah dengan Bapa. Oleh karena Yesus harus menanggung dosa, dia harus mati. Mati di dalam gambaran ini, itulah yang digambarkan di dalam hukum Roma adalah ketelanjangan.
Dia harus ditelanjangi karena dia harus mati. Ya. Nah, dalam gambaran ini kita bisa perhatikan sebagaimana kata pasyat ya, yang adalah menguliti sama dengan kematian seperti dalam buku Imamat pasal 1 ayat 6. Maka kata pasyat ini juga dia berarti menelanjangi dan merampas. Ya, dia merampas. Yesus yang memiliki kehidupan bersama-sama dengan Bapa. Kedua-duanya hidup kekal ke masa lampau. Kemudian kedua-duanya juga kekal seharusnya ke masa yang akan datang. Tetapi oleh karena manusia yang ia kasihi, maka seperti dia itu harus dirampas. Bapa harus melakukannya. Yesus merelakannya. Diambil kehidupannya. Dan Yesus harus telanjang. Dikuliti. Jubah Yesus itu dikenakan kepada manusia. Tabiat Yesus itu dikenakan kepada manusia yang berdosa. Supaya manusia yang berdosa itu boleh hidup. Jadi dengan kata lain di sini, arti ketelanjangan Yesus bukan sekedar tidak berbusana. Tetapi telanjang Yesus itu artinya kematian. Bapa yang mengambilnya dari Yesus dan dikenakannya kepada manusia. Mengapa? Kalau begitu pertanyaannya, mengapa kita harus berbusana untuk menutupi ketelanjangan kita? Ya, konsep ketelanjangan yang Tuhan mau tempatkan kepada kita, konsep berbusana maksud saya ya, yang Tuhan memberikan kepada kita adalah dari batas leher sampai batas kaki. Kenapa? Dalam berbusana ada sebuah pekabaran kepada dunia. Kita berbusana ya, kita tidak perlu lagi telanjang karena busana itu bukan sebuah budaya manusia. Kalau manusia boleh berpikir tentang busana, mereka adalah sebuah budaya, silakan. Tetapi konsep Alkitab, arti daripada berpakaian, berbusana itu memiliki sebuah pekabaran. Kita tidak perlu lagi telanjang karena dosa. Cukup Yesus yang telanjang untuk kita. Kita tidak perlu mati. Sudah cukup Yesus yang mati dengan cara yang sangat tinggi. Telanjang itu adalah kematian dengan cara yang sangat tinggi. Sebab ketelanjangan itu adalah apa? Kematian. Agar Adam dan Hawa yang telanjang itu bisa berpakaian, harus ada kurban yang dikuliti, ditelanjang, yang mati. Agar Adam dan Hawa tidak memiliki kematian, harus ada yang mati bagi mereka. Untuk saudara dan saya, rekan-rekan Healing Way, dimanapun Anda berada. Agar saudara dan saya boleh hidup. Maka Yesus harus mati. Maka Yesus harus ditelanjangi. Ketelanjangan itu adalah kematian. Saudara dan saya yang harus telanjang. Saudara dan saya yang harus mati. Tetapi Yesus dia berontak. Yesus dikulit. Yesus ditelanjangi. Yesus harus mati. Supaya saudara dan saya boleh hidup. Tuhan yang membuat, Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengenakan kehidupan itu bagi saudara dan saya. Biarlah kita menerimanya dengan sukacita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.